Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan, ya, dan itu dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Hukum online. Ya. Di produknya apa, undang-undangnya apa? Enggak, undang-undangnya apa? Loh, tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Nggak ada urusan. Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Saya Anda sebutkan. jangan nanya, jawab dong. Setiap orang di mana undang-undangnya? mengajukan diri. Setiap orang berhak mengajukan diri. Oke, untuk menjadi amicus curiae. Sampai sekarang hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi amicus Kita ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas. pidana Boleh. kita Dia jangan soal nanya, soal mengatur. ancam orang. Ya. Boleh nggak Saya kita sebutkan sumber tadi, oke? Soal undang-undang saya tidak mau jawab. Undang-undangnya nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya aja apa. yang gua jawab, Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa. saya ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap orang berhak. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Bentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu, mana, Saya bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan pemirsa cuma di rumah, saya tidak akan melanjutkan diskusi ini. Kalau kondisinya seperti ini, saya tidak akan lanjutkan. Terserah lu mau Apa? Boleh Terserah nggak lu kita mau apa? berdiskusi Gua dengan ladenin. beradab ya? Gua ladenin. Mau apa? Gua ladenin. Lu mau apa Saya juga harus- gua ladenin. Ya. Jadi nanti lo, saya belum baca bahas Kita bicara substansinya formalnya. Tadi kan bicara Halo. formalnya. Boleh Makanya saya mau baca nanti nggak? substansi Gantian dong. kan tadi sudah. Tadi kan sudah ngomong. Bapak-bapak dong. sebentar Ini dong. saya boleh ngomong Kita nggak? jeda dulu sebentar. Kita Oh, jeda jeda. dulu. Saya ngomong. Kami kembali. Secara formal sebetulnya tidak tepat. Ibu Mega mengajukan diri sebagai amicus curiae, sahabat pengadilan dalam konteks ini. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, Itu benar. sama aja bilang profesor itu tolol gitu loh. Ini yang tolol sebentar, dia. Tadi sudah. Dia nggak tadi ngerti. sudah. Kalau saksi benar, udah benar jadi Ya saksi. udahlah, pokoknya kan Bukan amicus dipanggil, nggak curiae. bilang Jadi jangan saksi. nolol-nololin Dia orang tidak gitu. bilang saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Nggak, Megawati. nggak boleh sebut orang Dia nggak tolol, bilang Bos. saksi. Gitu loh. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati kan Lah iya, bisa. ada konteksnya Oke? saksi. Sudah gantian saya Gitu, ngomong. ahli. Gitu Jadi loh. yang kedua, Jangan tolol-tolol apakah orang lah. para pihak, ini yang menjadi para pihak di sengketa Pilpres siapa? Pasangan calon kan? Yang maju TPN loh. Bukan partai politik. Ya, bahwa ada kaitannya yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo. Karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai. Yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden, wakil presiden. Bahkan ketika nih ya, ketika PD Perjuangan misalnya sebagai pengusung capres. Tidak mau berperkara, bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon bisa. Mereka diberi hak. Jadi kalau dibilang Ibu Mega, karena dia para pihak, maka tidak boleh salah. Karena para pihaknya adalah capres, cawapres, tuh ya. Jadi Tapi jelas. kalau dibilang menjadi bagian dari para pihak yang bersengketa kan ya Bu Mega dari partai itu pengusungnya. terserah Hakim Konstitusi dong. Jangan kita duluan ngambil kesimpulan. Kita kan bukan Hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan nanti kita lihat pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan cangkemnya kita loh. Hakim nanti yang mutusin berhak apa tidak. Sekarang ini ada 33 pihak dan kelompok yang mengajukan menjadi itu tadi. Sahabat persidangan Amicus curiae. Ya kan? Yang akan diperiksa itu 14. Ya toh? Ibu Megawati warga negara. Ya. Dan jangan terlalu takut dengan ini. Kenapa? Karena ini bukan kesaksian ahli, bukan kesaksian langsung, bukan. Ini adalah selembut-lembutnya perlawanan politik, jalan politik yang diambil Ibu Mega dalam konteks Sebentar, Bang Deddy, konstitusi. Anda menangkap ada yang ketakutan dengan Bu Mega Loh, jadi ya sahabat kalau persidangan dipersoalkan ini? kan berarti ada yang nggak nyaman dong. Kalau takut nggak tahu saya. Tapi kan ada yang nggak nyaman. Padahal apa sih yang ditakutin? Kalau menurut saya, seorang warga negara yang sudah mengalami pahitnya demokrasi ini jatuh ke tangan orang yang tidak benar atau mempergunakan kekuasaan secara salah, tanggung jawab moral beliau dong. Sebagai orang yang sudah berdarah-darah, didengar. Jadi nggak usah takut. Karena tahu akhirnya nanti Saya hakim kasih. yang akan Bentar, Mas memutuskan. Itu biarkan hakim yang memutuskan. Ini pantas Satu atau lagi tidak tadi dari soal amicus bansos, curiae soal ini. bansos.
Sebentar Bang Ridi. Enggak ini sebentar biar, dulu. kan 2 tadi dia lempar. Soal bansos itu sudah. Belum, saya belum ngomong Tidak, yang bakso, substansi. Tadi kan Anda bilang sudah di 4 menteri sudah Yang dipanggil, substansi ternyata belum ngomong dibantah. saya. Kalau menurut saya tidak, karena Ini yang Mbak Dwi Anggia Sebentar, ini kita harus adil ngomongin dong. soal bansos sebentar, silakan Mas Habib. Ya ini dia kesulitan kita ya soal membedakan substansi dengan bukan substansi. Kalau kita bicara substansi, adik-adik mahasiswa ini paham sekali. Semua orang paham lah, orang awam pun paham. Ibu Mega bagian dari entitas paslon. Paslon, kalau kita bicara konteks paslon, itu bukan 2 orang manusia bernama Ganjar dan Mahfud. Mohon maaf. Termasuk partai Entitas koalisi paslon di itu belakang, adalah ya. bangunan hukum yang terbentuk secara lengkap dan sistemik. Mulai dari adanya partai pengusung yang mempunyai kuota kursi cukup, kuota suara cukup. Lalu adanya nanti 2 kita calon lihat yang Mahkamah memenuhi, Konstitusi ngomong apa yang lah. memenuhi syarat. Ya Anda kan juga bicara. Masa saya nggak boleh bicara? Sebentar bergantian. Ya makanya Anda bicara, saya bicara, argumentasi saya nanti lihat Bapak-bapak. hakim Mahkamah Konstitusi Ini yang masih bicara. suasana lebaran loh, kita baru maaf-maafan tadi Iya. bergantian. Nanti makan gulenya. Jadi makanya kan ini substansi gitu kan. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah. Ya, nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon. Oke. Ya. Nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, Itu sehingga istilah baru yang saya belum pernah dengar tuh. Oh, iya betul. Saya ajarin nanti, Pak, kalau belum pernah Enggak, dengar. tunjukkan aja di mana ada kata entitas paslon disebut ada dalam banyak. perangkat undang-undang Sejak kita. tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana Oh, yang disebut ada. entitas paslon? Ada Iya. nggak? Oke, Loh, tertulis. Bukan peraturan KPU kah? dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong, Oh, tunjukkan ini orang saya. nggak ngerti Tadi- hukum. Sebentar. Jangan cuma ngomong nanti ajarin. Ini orang nggak ngerti Tunjukkan hukum. saya sekarang Orang mana? nggak- Sejak ya Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas, Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi nggak, kalau ngomong hukum Pak Dedi, Nah, iya, bukan definisi persoalan pasal. entitas Anda nggak paslon ngerti. itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia, di persidangan Mahkamah Konstitusi Oh iya, 2014 itu yang menjadi kosakata, keputusan hukum. tapi bukan kosakata. definisi hukum, Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke, Loh, baik. Anda nggak ngerti? Ya, Dalam hal definisi ini, hukum sebentar, dalam kasus Bapak-bapak. itu, Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya sama ini PHPU Pilpres kok. Oke, Apa boleh. masalahnya? Saya mau ke Bang Entar dulu Fikri tapi dong, sebentar, saya belum selesai. sebentar. Ya kan Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai Oke, gitu loh. saya kasih kesempatan, silakan Ya jangan kan, lama-lama ini- tapi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Posisi Megawati sebagai Ketua Umum Partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud yang kini menjadi pihak pemohon dalam gugatan di MK menuai sorotan. Sebenarnya kurang pas kalau itu dimaksudkan sebagai AC atau amicus curiae, lebih tepat dukungan moral beliau terhadap MK, kata pakar hukum tata negara, guru besar di bidang ilmu hukum tata negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Profesor Dr. Nimatul Huda saat dihubungi pada Rabu 17 April 2024. Dalam amicus curiae, Megawati memang menulis sebagai warga negara Indonesia. Namun, jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP selaku partai pengusung Ganjar Mahfud dalam Pilpres lalu sulit dipisahkan. Nimatul menilai surat Megawati ke MK seharusnya tidak dianggap sebagai amicus curiae. Memang dalam tulisan itu, beliau menyebut sebagai warga negara Indonesia. Tapi pemohon dalam sengketa Pilpres salah satunya dari 03 yang didorong dan beliau ketuanya. Lebih tepatnya surat itu sebagai pandangan, harapan, support, dan doa mantan Presiden RI dan Ketua Umum PDIP untuk MK agar on the track sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, katanya. Nimatul juga menilai banyaknya amicus curiae yang diajukan dalam sengketa Pilpres di MK tidak bisa mempengaruhi sikap dari para hakim. Dia meyakini hakim MK akan bebas dari intervensi pihak luar. Hakim termasuk hakim MK tidak dapat dipengaruhi atau ditekan dari pihak luar dalam membuat keputusan. Keyakinan hakimlah yang nantinya menentukan kualitas putusannya, ujar Nimatul. Lebih lanjut, Nimatul menilai amicus curiae nantinya hanya bisa berfungsi sebagai bentuk dukungan moral terhadap hakim-hakim MK.
Hakim MK secara normatif sesungguhnya tidak bisa diintervensi oleh apapun di luar dirinya. Tetapi IC mungkin bisa berfungsi sebagai suplemen bagi hakim-hakim MK. Bentuk dukungan moral terhadap lembaga dan pribadi hakim-hakim MK. Pungkas Dimatul. Megawati ajukan amicus curiae. Megawati sebelumnya mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae untuk sengketa hasil Pilpres 2024, di mana salah satu pemohonnya ialah Capres-Cawapres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Adapun amicus curiae dalam bahasa Inggris disebut Friends of the Court, yang artinya sahabat pengadilan. Dalam sistem peradilan, amicus curiae merupakan pihak ketiga yang diberikan izin menyampaikan pendapatnya. Saya Hasto Kristianto bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa sebagaimana berikut. Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 16 April. Hasto mengatakan, Megawati juga menyerahkan surat tulisan tangan ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap keputusan MK akan menciptakan keadilan yang dapat menerangkan bangsa dan negara.